Diary. Hari ini aku habis ngerjain tugas kelompok bersama teman-teman. Aku berkelompok dengan 3 orang cowok, yaitu Mas Dovan, Mas Tinova, dan Mas Syafiq. Awalnya kami kemarin sudah berdiskusi terkait konsep dan isu yang akan dibahas. Untuk konsep diskusi hasilnya itu yaitu ada 3 orang yang akan menjadi peran tidak tahu kasus atau kepo dengan kasus isu yang kami angkat. Yang kedua itu yang serba tahu, yang ketiga itu sebagai pengamat. Aturan diskusi yang kami buat, yang pertama itu adalah pembukaan diskusi, di mana kami perkenalan. Kemudian ada juga orang yang memancing diskusi, dia itu kurang paham terhadap kasus dan hanya dapat membaca publikasi media tanpa mengerti isinya. Yang kedua itu adalah terkait segmen adu argumen permasalahan yang sebenarnya dan meluruskan isu yang ada. Yang ketiga itu adalah mendiskusikannya terkait nilai-nilai aneka. Yang keempat itu adalah solusi dari isu yang dikaitkan dengan nilai-nilai aneka. Isu yang kami angkat itu terkait tentang 97.000 PNS misterius, di mana hal ini dimulai pada tahun 2002, yaitu BKN melakukan PU PNS secara manual dengan cara PNS mengirimkan datanya ke BKN melalui persuratan. Kemudian pada tahun 2014 BKN melakukan PU PNS kembali dengan cara membuat website sehingga para PNS dapat memasukkan data mereka secara elektronik. Yang ketiga adalah tahun 2021 BKN melakukan PU PNS kembali di mana PNS dapat melakukan update data mereka secara mandiri. Dan selanjutnya BKN menemukan ada ketidakkonsistenan data PNS sebanyak 97.000 orang antara data manual dengan data elektronik yang ada. Di sini kami berdiskusi tentang kasus bahwa beberapa data dari BKN tersebut tidak lengkap karena adanya mutasi tugas belajar dan lain-lain, sehingga ada beberapa orang yang tidak melakukan update. Dan dari DPR sendiri, menurut sesi wawancara, Komisi 2 DPR itu memastikan tidak ada permainan mafia terkait dana yang diberikan kepada PNS sebagai gajinya. Selanjutnya dari informasi yang saya terima, bahwa solusi yang diberikan oleh BKN dengan melakukan pendataan ulang ini sudah baik, yaitu melakukan pendataan melalui aplikasi MySAPK. Nah, di sini kami membahas tentang bagaimana isu tersebut dikaitkan dengan nilai aneka, di mana terkait isu tersebut. Di sini kami memahami bahwa nilai yang terkait dengan isu tersebut ada 3, yaitu etika publik, anti korupsi, dan akuntabilitas, di mana dari nilai tersebut tidak adanya evaluasi itu termasuk ke dalam kurangnya komitmen mutu. Padahal seharusnya dari sistem pemerintahan yang baru diterapkan harus adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Terus selanjutnya untuk nilai etika publik, lemahnya pengelolaan data dan penyampaian informasi yang tidak transparan itu harusnya menjadi pemahaman sendiri bagi PNS. Yang ketiga itu adalah jika terkait adanya mafia di dalam latar belakang isu tersebut, maka tidak menerapkan nilai anti korupsi. Solusinya dari kami bahwa harus adanya komitmen para PNS untuk memperbarui data, termasuk dari kerjasama antar elemen. Selain itu, sebagai ASN harus memahami dan menerapkan nilai dasar ASN dengan baik, jangan hanya sebagai konsep dasar, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pemerintah juga perlu bercermin pada kesalahan dengan melakukan evaluasi untuk perbaikan secara berkelanjutan. Di sini juga sekian, terima kasih. Simpulkan bahwa jangan hanya membaca berita itu dari highlight, tapi harus memahami isinya agar tidak timbul hoaks atau melebih-lebihkan suatu isu dan disebarluaskan dengan tidak bertanggung jawabnya. Mungkin itu yang aku bisa ceritakan.